kembang merdu. Dikau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus, ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus. Yesus yang lahir di Betlehem sebagai manusia, kemudian dibesarkan dalam sebuah keluarga manusia, di mana ibu bapanya adalah Maria dan Yosef. Sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret, kampung kecil, bukan suatu keluarga yang terpandang karena kekayaan, kepandaian, jabatan, dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Namun keluarga Nazaret adalah keluarga yang bersatu dan damai, karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan keluarga ini. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta, sehingga Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rangkulan kasih kedua orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, mari kita rayakan perayaan Ekaristi ini untuk menghormati keluarga kudus di Nazaret, sambil kita diingatkan akan teladan keluarga kudus ini yang kiranya boleh menjadi cahaya dan teladan bagi keluarga-keluarga Katolik dimanapun mereka berada. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga-keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya,
ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya, dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka genapkanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian. Demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai Yesus Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak ini serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, orang-orang muda, adik-adik, keluarga sekalian, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira sebagian besar dari kita, kira-kira yang berumur 40-an ke atas, pernah akrab dengan satu sinetron terkenal yang diproduksi oleh RCTI sekitar tahun 1996 sampai 2003. Itulah Keluarga Cemara. Pemeran utamanya itu yang menjadi aba itu Agustinus Adi Kurdi, seorang Katolik. Dan yang menarik di situ adalah soundtracknya atau lead songnya yang kemudian dihafal oleh banyak orang. Lagu ini sangat menginspirasi kehidupan keluarga dan sinetron ini menjadi sangat terkenal pada waktu itu. Ya, mungkin ada yang masih ingat, khususnya yang 40-an ke atas. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.
Mutiara paling berharga adalah keluarga. Mutiara di dalam hati adalah keluarga. Kira-kira begitu, ya. Jadi harta yang paling berharga itu keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga, dan mutiara yang paling berharga adalah keluarga. Kira-kira kalau kita alami sekarang, apakah memang Bapak Ibu mengalami harta yang paling berharga itulah keluarga? Apakah rumah kita juga istana yang paling indah, biarpun sederhana? Dan sinetron ini mengisahkan perjuangan sebuah keluarga sederhana yang menggambarkan kondisi sesungguhnya dari keluarga-keluarga di Indonesia seumumnya pada waktu itu. Sinetron yang memproklamasikan keunggulan cinta, perjuangan hidup, kesahajaan, keberanian, dan kejujuran. Tidak seperti sinetron sekarang yang mengumbar kemewahan dan air mata. Ya, kalau lihat, saya tidak hobi nonton sinetron. Cuma kalau satu kali lihat, ya paling rumah mewah, DP ujung-ujung air mata, DP ujung-ujung bercerai. Ya, tapi sinetron ini sungguh-sungguh menggambarkan bahwa keunggulan cinta, perjuangan hidup, kesahajaan, dan kejujuran menjadi tonggak dalam membangun keluarga-keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus di Nazaret. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa keluarga ini dikatakan keluarga kudus? Pasti langsung jelas bagi kita semua, keluarga ini menjadi keluarga kudus pertama-tama karena mereka adalah keluarga yang dipilih oleh Allah untuk keselamatan itu terjadi dengan lahirnya Yesus di tengah-tengah keluarga di Nazaret ini, Maria dan Yosef. Tentu ini anugerah yang luar biasa yang membuat keluarga ini menjadi keluarga yang kudus. Tetapi tidak cukup tentu anugerah yang besar ini, mulia ini, sebagai keluarga yang dipilih Allah di mana Yesus Sang Mesias lahir dan besar di keluarga ini. Tetapi mereka menjadi keluarga kudus juga karena mewujudkan dalam perjalanan selanjutnya bahwa panggilan itu sungguh-sungguh mereka nyatakan dalam hidup. Keluarga ini bukan keluarga yang jauh dari pergumulan. Bahkan sejak awal mula, keluarga ini syarat dengan pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Ketika mereka sudah berencana membangun satu keluarga, tiba-tiba malaikat datang mengunjungi Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Pastilah Maria bingung, ya, apalagi dia sudah bertunangan dengan Yosef. Demikian juga halnya yang sama dalam diri Yosef. Dia juga mengalami dilema, apakah akan mengambil Maria sebagai istri atau menceraikannya. Tapi dalam mimpi diingatkan oleh malaikat supaya tidak takut mengambil Maria menjadi istrinya, dan jadilah mereka suami dan istri. Sesudah itu derita panjang, litani perjuangan akan mereka tempuh sebagai wujud komitmen untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Sesudah itu berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, jauh dari Galilea ke Yudea. Sekarang kalau lewat tol di Israel itu perjalanan bus itu kurang lebih 2,5 jam. Nah, waktu itu naik apa? Tidak ada, jalan kaki berhari-hari lamanya.
pada waktu Maria sementara mengandung. Belum selesai penderitaan, tiba di Bethlehem, ditolak di tempat-tempat penginapan. Saya kira alasannya waktu itu karena penuh. Tapi menurut tafsiran, alasannya bukan itu. Alasannya karena dapat lihat orang ini miskin. Yang ada dua orang ini, maka ditolak di penginapan. Apa boleh buat, melahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Belum selesai lagi kesulitan, tiba-tiba dapat kabar Herodes mencari anak ini. Seperti bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Maka belum selesai, habis lelah perjalanan Nazaret ke Bethlehem, sekarang berjalan dari Israel ke Mesir, berlipat-lipat jauhnya, jaraknya dari Nazaret ke Bethlehem dan Bethlehem ke Mesir. Tetapi yang menarik adalah dalam kesulitan dan pergumulan itu, Maria dan Yosef tetap berkomitmen untuk membangun persekutuan dan kebersamaan dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Dan inilah yang membuat mereka menjadi keluarga yang kudus, karena berkomitmen membangun kebersamaan dan persekutuan hidup dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit dan sehat, lelah, mereka setia satu sama lain. Saudara-saudari, salah satu tujuan perkawinan Katolik adalah membangun persekutuan dan kebersamaan sebagai suami dan istri. Maka kalau kita mau menjadi keluarga yang kudus, hayatilah dan laksanakanlah tujuan perkawinan Katolik yang dulu Bapak Ibu sekalian telah ungkapkan bersama-sama ketika Anda menerima sakramen perkawinan. Aku memilih engkau menjadi suami saya dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dan aku akan mencintai engkau seumur hidup saya. Sebaliknya aku memilih engkau sebagai istri saya, dan aku akan dalam suka duka, untung dan malang, dan aku akan mengasihi engkau sepanjang hidup saya. Maka mereka telah menunjukkan teladan dan model bagaimana menjadi keluarga kudus kalau Bapak Ibu sekalian memenuhi tujuan dari perkawinan Katolik adalah membangun kebersamaan dan persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Saudara-saudari yang terkasih, hal kedua juga yang menarik adalah mengapa keluarga ini menjadi keluarga yang kudus, karena mereka sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan iman dari anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Pada saat Yesus berumur 8 hari, mereka menghantar dia, dipersembahkan dalam bait Allah, disunat menurut aturan orang Yahudi. Dan pada hari ke-40 mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah. Dan menurut kesaksian Injil, setiap tahun mereka membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem sebagai kewajiban bagi orang-orang Yahudi pada hari raya Paskah untuk bersama-sama di bait Allah di Yerusalem. Dan puncaknya, sebagai hasil dari pendidikan dan pembinaan iman yang luar biasa itu, pada umur 12 tahun mereka menemui Yesus di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan para pemimpin orang-orang Yahudi karena kecakapan dan kemudian imannya yang luar biasa. Maka mereka menjadi keluarga kudus karena mereka memperhatikan dan menjamin pendidikan iman Yesus sebagai orang Yahudi yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Maka saudara-saudari yang baik, kalau kita mau menjadi keluarga yang kudus juga, yang kedua adalah mari kita memperhatikan, menjamin
dan mempertanggungjawabkan apa yang dulu Bapak Ibu sampaikan dalam sakramen perkawinan. Tujuannya adalah untuk kelahiran dan pendidikan anak-anak. Ketika pastor bertanya, apakah kedua mempelai bersedia untuk mendidik dan membesarkan iman, membesarkan anak dalam iman, dan Anda menjawab, ya kami bersedia. Maka kalau menjadi keluarga kudus, lihatlah, perhatikanlah pendidikan iman dari anak-anakmu. Apakah mereka sudah menerima sakramen-sakramen dalam gereja yang wajib mereka terima? Atau belum? Apakah Anda juga memperhatikan bahwa mereka sungguh-sungguh mendapatkan pengetahuan iman yang mencukupi di tengah-tengah rupa-rupa pergumulan hidup orang zaman ini? Dan itulah tugas Bapak Ibu sekalian. Maka menjadi keluarga kudus tidak susah. Seperti keluarga kudus di Nazaret ini, mereka telah dipilih Allah, dan Anda juga dipilih Allah menerima sakramen perkawinan. Dan tugas Anda supaya menjadi keluarga yang kudus adalah dalam suka dan duka, dalam pergumulan dan kesulitan, tetap membangun kebersamaan dan persekutuan sebagai suami dan istri. Dan menjadi keluarga kudus kalau Anda memperhatikan, kalau Anda menjamin pendidikan iman dari anak-anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam keluargamu. Selamat merayakan pesta keluarga kudus, dan selamat melanjutkan tugas Anda untuk mendidik anak-anakmu dalam kebersamaan. Dan tentu kepada anak-anak, jangan lupa nasihat dari kitab Putra Sirak pada hari ini untuk senantiasa menghormati ibu bapa yang telah mendidik dan membesarkan Anda. Seperti kata-kata bijak dikatakan, barang siapa menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, dan siapa yang memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta di surga. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, kita akan lanjutkan dengan upacara penerimaan. Saya undang calon penerimaan untuk boleh berdiri didampingi oleh kedua saksi dan penjamin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita ikuti upacara penerimaan menjadi anggota dalam persekutuan gereja kita. Untuk calon penerimaan ini, Saudara Christopher Ringkuangan. Maka sebelum saya menerima saudara, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ini, dan hendaklah saudara menjawabnya dengan suara yang lantang. Christopher Ringkuangan, sesudah pertimbangan yang matang dan terdorong oleh Roh Kudus, saudara mengajukan permintaan memperoleh persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Maka sekarang saya persilakan saudara menjawab pertanyaan ini dengan jujur, sadar, dan bebas. Apakah saudara dengan senang hati, jujur, dan bebas mau diterima dalam Gereja Katolik yang kudus? Ya, saya mau. Apakah saudara mengetahui dengan cukup akan isi ajaran agama Katolik dan tuntutan-tuntutan sebagai anggota Gereja Katolik, dan relakah saudara untuk memenuhinya? Ya, saya tahu dan rela. Apakah saudara tahu bahwa permandian yang dulu Anda terima adalah permandian Kristen yang sah? Sejauh saya tahu, permandian itu sah. Apakah saudara berjanji menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati dan mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus?
Ya, saya berjanji. Kepada para saksi dan penjamin, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari saksikan bahwa calon ini sudah dipermandikan dan sekarang minta diterima dalam gereja Katolik dengan maksud suci, dan relakah Bapak Ibu membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya? Kami saksikan dan kami rela. Maka kepada Saudara Christopher Ringkuangan, buatlah dan nyatakan sekarang tanda keinginanmu untuk diterima dalam gereja Katolik, pengakuan imanmu terhadap Allah, pimpinan gereja dan seluruh umat yang hadir. Saya mengundang umat sekalian berdiri dan bersama-sama dengan calon penerimaan ini kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Tangan kanan. Aku percaya Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita dalam sejarah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan mengadili akan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya persilakan Anda mengulangi apa yang saya katakan ini. Dengan teguh aku menerima. Dengan teguh aku memegang dan menerima Semua perkara yang telah ditetapkan. semua perkara yang telah ditetapkan Dan diresmikan oleh Gereja Katolik yang kudus. dan diresmikan oleh Gereja Katolik yang kudus Mengenai ajaran iman dan kesusilaan. mengenai ajaran iman dan kesusilaan. Semua itu aku terima. Semua itu aku terima Sesuai dengan arti yang dipegang sesuai dengan arti yang dipegang dan diajarkan oleh Gereja yang kudus, dan diajarkan oleh Gereja yang kudus. teristimewa mengenai sakramen-sakramen, Teristimewa terhadap mengenai sakramen-sakramennya, dan mengenai kepemimpinan Bapa Suci di Roma. pimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka saya atas nama Uskup Keuskupan Manado, atas nama seluruh umat Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, menerima saudara untuk menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik, dan untuk seterusnya saudara bersama dengan kami dalam iman dan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan ialah sakramen Ekaristi Kudus. Semoga Tuhan membantu saudara untuk hidup sesuai dengan tuntutan ajaran agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan salib Kristus yang berkemenangan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian upacara penerimaan sudah selesai, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih
marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu, agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang telah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Ya bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Bagi keluarga-keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita berdoa. Ya Intensi misa bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahun, bersama dengan Saudara Christian William Kawalo, hari ulang tahun yang ke-17 pada hari ini tanggal 28 Desember, juga bersama keluarga Mangihong Supit atas hari ulang tahun dari Bapak Delvi yang ke-50. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Kau tambahkan kepada saudara-saudara kami ini, sambil mohon agar Engkau menjaga memelihara hidup mereka selanjutnya dengan berkat kesehatan, kekuatan dalam hidup, kesuksesan dalam tugas rencana pekerjaan mereka, juga dalam suasana kebahagiaan bersama dengan kaum keluarga di mana mereka hidup, di mana mereka sungguh-sungguh memperjuangkan kebersamaan dan persekutuan sebagai keluarga Katolik yang sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami demi Kristus pengantara kami. Amin.
Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem sang Raja Israel. Sosok daging menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Allah yang mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem sang Raja Israel. Yang Maha Tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem sang Raja Israel. Yang Maha Kaya dan mulia berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia pelayan dunia. Marilah kawan datang menghadapnya, Yesus penebus yang tidur di sana. Bawalah serta yang dapat kau beri, semoga Yesus berkenan di hati. Bolehkah Yesus ku balas cintamu dengan segala nyanyian hatiku. Tidurlah tidur hingga datang pagi, ku buai engkau dengan senang hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Serta umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dialah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dengan lantang sampai ke ujung dunia, nyatakan dengan riang, Yesus sudah datang.
hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra Tunggal diutusnya membebaskan kita. Wafat bagi kita namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret dan kelak perkenankan kami menikmati kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Beberapa informasi. Pertama, pengumuman rencana nikah dibaca untuk pertama kali Christopher Ringkuangan, putra dari Royke Romi Ringkuangan dan Sofia Olivia Makaliwe asal Wenang Selatan, dengan Marsyanda Maria Runtunuwu, putri dari Lukman Vincentius Runtunuwu dan Pinkan Brigita Runtunuwu asal wilayah rohani Paceli. Rencana pemberkatan nikah hari Sabtu 10 Januari 2026. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah, harap memberitahukannya kepada pastor paroki. Saya persilakan pasangan calon nikah ini untuk berdiri.
Silakan menghadap umat belakang. Baik, silakan duduk. Yang kedua, informasi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 Pesta Penampakan Tuhan Misa kedua di Gereja Katedral akan diadakan perayaan penutupan tahun Yubileum 2025 sekaligus Porta Sancta di gereja ini, juga menandai penutupan Porta Sancta di semua gereja yang ada Porta Sanctanya, sekaligus juga merayakan hari ulang tahun Uskup yang ke-69, Misa jam 8:30 pagi. Disampaikan terima kasih kepada penyelenggara liturgi, khususnya para kantores, kepada organis, kepada para lektor dan pemazmur, kepada animator dan para misdinar, dan kita semua yang telah ambil bagian dalam sukacita Pesta Keluarga Kudus. Semoga teladan keluarga ini menginspirasi dan menjiwai perjalanan hidup keluarga-keluarga kita di hari-hari yang akan datang. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan keluarga. Mohon diatur dengan baik, lancar, supaya cepat, karena masih ada misa jam 11. Silakan. Satu lagu tuh. Bahagialah tiap rumah tangga yang menerima Dikau ya Tuhan. Engkau sahabat yang paling dicinta, tamu yang paling dimuliakan. Setiap hati girang menyambutmu, mata memandangmu penuh seri. Setiap bibir bertanya padamu, mana perintah yang Engkau beri. Bahagialah tiap rumah tangga jika sehati dalam kasih-Mu. Suami istri berjalan seiring atas landasan iman yang teguh, tetap bersatu dalam untung malam, di dalam suka duka hidupnya. Hanyalah satu yang didambakannya, tinggal bersamamu selamanya. Bahagialah tiap rumah tangga yang hidup dalam doa
anak-anak pun dekat denganmu. Engkau menjadi kawan yang erat. Mereka saling mendengar firman-Mu, giat melakukan perintah-Mu. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal.